Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 7 Juli 2025, Pekan Biasa ke-14 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas kehadiranmu di tengah-tengah kami, menyehatkan jiwa dan raga kami dari hari ke hari. Semoga kami semakin teguh akan kehadiranmu dalam hidup ini dan dapat memahami rencanamu dalam perjalanan hidup ini, seperti yang telah diajarkan putramu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian bab 28 ayat 10-22a. Pada waktu itu, Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu ia membaringkan diri di tempat itu. Dalam mimpi, ia melihat sebuah tangga yang didirikan di atas bumi dengan ujungnya sampai di langit. Lalu tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di samping Yakub dan bersabda, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Melalui engkau dan melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan dikau, aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini! Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya menjadi tugu dan menuangkan minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan jika Ia memberikan kepadaku roti untuk dimakan, serta pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
kepada Tuhan. Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Allahku, padamulah aku percaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Allahku, padamulah aku percaya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Allahku, padamulah aku percaya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak yang ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur."
tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Makna perjumpaan. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu, Bapak, dan saudaraku terkasih, hari ini 7 Juli 2025, kita disuguhi oleh 3 situasi, 3 peristiwa hidup yang sama tetapi dengan konteks yang berbeda. Konteks kehidupan mereka yang berbeda, namun sama mendapatkan perjumpaan dengan Allah. Boleh-boleh saja, mari kita tambah dari pengalaman hidup kita masing-masing. Ayo kita gabungkan. Mungkin akan menjadi 10, 20, atau 50 kisah hidup yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Tentu masing-masing juga akan berbeda karena konteks hidup kita berbeda. Tetapi sama, kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Situasi hidup Yakub dalam bacaan pertama memperlihatkan Yakub sedang dalam kecemasan dan ketakutan dalam pelariannya setelah ia mengambil alih hak kesulungan dari saudaranya Esau. Rasa kecemasan Yakub pun juga terus berada dalam pengembaraannya menuju tempat yang sangat jauh. Tidak ada kepastian apakah bisa bertahan atau tidak di padang gurun. Lalu bagaimana Allah bisa berjumpa dengan Yakub? Allah hadir dalam mimpi tidurnya. Jadi Yakub seolah-olah memiliki sebuah jaminan untuk kemudian melangkah lagi ke depan. Dalam mimpinya Allah memberikan jaminan kepada Yakub dengan menegaskan kembali janjinya kepada Abraham dan Ishak dan memberikan perlindungan dari segala kesulitan. Maka Yakub percaya apa yang dilihatnya dalam mimpi. Kemudian ia menjadikan batu yang sebagai alas kepala tidur itu dijadikan sebuah tugu untuk mengenang kehadiran Allah yang meneguhkan. Ada output di situ. Allah hadir, lalu kemudian ada satu bentuk tanda akan kehadiran Allah. Dalam Injil dikisahkan ada 2 orang juga yang sedang menanggung beban dalam situasi hidupnya. Mereka sama-sama berharap kepada Yesus karena mereka juga tahu siapa yang mereka imani itu. Mereka percaya Yesus akan sanggup mengangkat deritanya. Kisah perempuan yang mengalami pendarahan menunjukkan sebuah keyakinan iman yang teguh. Kenapa ini dikatakan teguh? Karena ada satu kata, asal. Lengkapnya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kata ini seolah-olah dalam kondisi yang sekurang-kurangnya. Sama seperti kita kalau sedang haus sekali, ya asal seteguk 2 teguk lah gitu. Ya. Atau juga dalam kondisi gerimis, kita mau ke tempat parkir, ya udah nggak apa-apa, asal kepala saya tidak basah. Nah ini sebuah kondisi minim, asal kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Karena dia pun tahu. Dia pun paham siapa yang ia imani, siapa yang ia yakini itu. Lalu lihat jawaban Yesus. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ternyata memang imanmu yang menyelamatkan engkau. Dalam kisah kedua tentang membangkitkan anak seorang pejabat, ada poin di sini. Poinnya sedikit berbeda. Yesus datang ke rumah pejabat itu. Datang itu adalah berjumpa. Yesus berjumpa face to face. Kalau tadi Yakub, Allah hadir melalui mimpi. Sekarang Yesus face to face. Yesus sebenarnya bisa saja menyembuhkan dengan satu kata saja. Pulang, anakmu sudah bangkit. Ya, tetapi Yesus tidak ingin menekankan sebuah perjumpaan. Matius mengisahkan Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu membangkitkan anak itu.
Kisah ini mengingatkan kita tentang sebuah perjumpaan. Tentu perjumpaan yang membawa harapan dalam hidup ini. Sapaan dan pelukan orang tua misalnya terhadap anak-anaknya dalam memberikan dukungan dan kekuatan. Ini sungguh menambah keyakinan bagi anak-anak kita, bagi generasi muda, bagi penerus gereja dan bangsa untuk menapaki langkah-langkah hidup mereka selanjutnya. Contoh lain juga seorang guru yang juga berjumpa dan mendengarkan, kemudian memperhatikan murid-muridnya. Juga sebuah kerelasian baik personal dan komunitas membutuhkan perjumpaan untuk saling menguatkan, bukan untuk saling menimbang-nimbang dan kemudian memundurkannya. Ibu bapak dan saudaraku terkasih, berapa banyak orang termasuk kita kembali menemukan kekuatan dan kemudian terbangun tak kala kita mendapatkan perjumpaan. Ibu bapak dan saudaraku, Allah hadir dalam setiap peristiwa hidup kita. Mari kita bersama-sama mensyukuri hal itu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami persembahkan hari ini kepadamu. Kami hunjukkan semua doa, pikiran dan perkataan, tindakan sampai kepada suka duka kami hari ini. Dalam kesatuan dengan Putra-Mu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.